Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Dharma, nomor NIM 210516001 dengan dosen pembimbing Pak Arika Saputra, SHMH. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian yang saya lakukan dengan judul Kedudukan dan Kekuatan Hukum Perjanjian Kerjasama atau MOU antara RSUD Purworejo dengan BPJS Kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan ditinjau dari segi hukum kontrak. Latar belakang kesehatan adalah hal penting bagi setiap orang. Hal ini membuat perlu diadakannya suatu lembaga pemerintah yang dapat menjamin kesejahteraan dan jaminan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Salah satu rumah sakit di Semarang, yaitu Rumah Sakit Purworejo Provinsi Jawa Tengah, memiliki perjanjian kerjasama dengan pihak BPJS Kesehatan Cabang Semarang yang tercantum melalui Memorandum of Understanding (MOU), di mana di dalam perjanjian tersebut berisikan kesepakatan tentang pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan bagi peserta program jaminan kesehatan. Dilakukannya perjanjian MOU tersebut dilandasi dengan pentingnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya kepada masyarakat program jaminan kesehatan melalui BPJS. Selain itu, dibuatnya perjanjian kerjasama MOU antara RSUD Purworejo dengan BPJS Kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan adalah sebagai wujud implementasi terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Di samping itu, dibuatnya perjanjian kerjasama MOU antara Rumah Sakit Purworejo dengan BPJS Kesehatan Cabang Semarang adalah agar dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya kepada peserta jaminan kesehatan yang lebih optimal. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apa latar belakang dibuatnya perjanjian kerjasama MOU antara RSUD Purworejo dengan BPJS Kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan? Yang kedua, bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum perjanjian kerjasama MOU antara RSUD Purworejo dengan BPJS Kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan ditinjau dari segi hukum kontrak. Tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui latar belakang dibuatnya perjanjian kerjasama MOU antara RSUD Purworejo dengan BPJS Kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum perjanjian kerjasama MOU antara RSUD Purworejo dengan BPJS Kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan yang ditinjau dari segi hukum kontrak. Dan metode penelitian. Ada tipe penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe yuridis normatif, yakni suatu penelitian yang dilakukan yang akan berfokus kepada sumber data sekunder yang berasal dari bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Kemudian yang dimaksud dengan cara berpikir deduktif adalah cara berpikir dengan menarik kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum, yang sudah dibuktikan bahwa dia benar, dan kesimpulan itu dimaksudkan untuk sesuatu yang bersifat khusus. Kemudian spesifikasi penelitian. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah descriptive analysis. Maksudnya ialah membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena atau gejala yang diteliti sembari menganalisisnya dengan mencari sebab akibat dari suatu hal yang diuraikan secara konsisten dan sistematis secara logis. Kemudian sumber data. Di sini ada bahan hukum primer. Bahan hukum primer itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2003 tentang Jaminan Kesehatan. Kemudian ada bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari dokumen yang memuat informasi ataupun kajian yang memiliki kaitan dengan penelitian yang terdiri atas karya tulis, majalah, jurnal, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen, jurnal, dan literasi yang dapat mendukung bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dapat memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini ada studi kepustakaan, metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen atau studi kepustakaan. Kemudian observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Kemudian metode penyajian data. Data yang diperoleh dalam penelitian kemudian diolah melalui proses editing, yaitu proses memeriksa dan mengamati data sekunder dan data primer untuk mendapatkan data yang benar, dan data ini kemudian disusun secara sistematik dan terperinci. Hasil penelitian yang saya lakukan ini pada perjanjian MOU yang terjadi antara pihak Rumah Sakit Purworejo dengan BPJS Kesehatan Cabang Semarang dapat dinyatakan bahwa perjanjian yang terjadi memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang lemah menurut hukum kontrak. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian di atas, di mana perjanjian atau Memorandum of Understanding atau yang dikenal dengan istilah nota kesepakatan atau pra-kontrak adalah suatu perbuatan hukum dari salah satu pihak atau subjek hukum untuk menyatakan maksudnya kepada pihak lain terhadap sesuatu yang ditawarkan atau yang dimilikinya. Dengan
kata lain, MOU pada dasarnya adalah perjanjian pendahuluan yang mengatur memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum nantinya membuat perjanjian lebih terperinci dan mengikat para pihak. Meskipun secara khusus tidak terdapat aturan tentang MOU dan penyusunannya juga diserahkan kepada para pihak, bukan berarti MOU yang terjadi antara Rumah Sakit Tugurejo dengan pihak BPJS Kesehatan Cabang Semarang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau memaksa para pihak untuk melaksanakannya. Yang dapat dijadikan dasar atas pernyataan tersebut adalah pada ketentuan pada pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan jika setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Kesimpulan, 1. Latar belakang dibuatnya perjanjian kerjasama MOU antara RSUD Tugurejo dengan BPJS Kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan adalah wujud implementasi terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Di samping itu, dibuatnya perjanjian kerjasama MOU antara Rumah Sakit Tugurejo dengan BPJS Kesehatan Cabang Semarang adalah agar dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya kepada peserta jaminan kesehatan yang lebih optimal. Yang kedua, kedudukan dan kekuatan hukum perjanjian kerjasama MOU antara RSUD Tugurejo dengan BPJS Semarang dalam bidang pelayanan kesehatan dan ditinjau dari segi kontrak itu telah secara sah memenuhi syarat dalam suatu kontrak perjanjian. MOU antara RSUD Tugurejo dengan BPJS Kesehatan Cabang Semarang telah sesuai dengan syarat sah perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. MOU tersebut juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak karena telah memuat hak dan kewajiban para pihak serta sanksi yang menyertai terhadap pelanggaran perjanjian. Meskipun hanya disebutkan sanksi berupa teguran dan sanksi administratif. Namun, demikian bukan berarti jika terjadi uang prestasi di salah satu pihak tidak dapat mengajukan gugatan. Sehingga MOU tersebut telah mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Kemudian saran, diharapkan setelah dibuatnya perjanjian kerjasama MOU sebaiknya dilanjutkan dengan adanya perjanjian lanjutan agar perjanjian yang terjalin antara Rumah Sakit Tugurejo dengan BPJS Kesehatan Cabang Semarang dapat berjalan dengan baik. Kemudian diharapkan kepada para pihak terkait terutama pemangku kepentingan untuk dapat memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang pentingnya adanya perjanjian kerjasama antara pihak pelayanan kesehatan dengan BPJS Kesehatan